Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Semakin kita mempelajari syariat, semakin kita memahami bahwa ketika berbicara tentang masalah cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang masalah tazkiyah, pengorbanan ya bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semua perealisasiannya dari nilai-nilai tersebut berpusat pada as-sam'u wa ta'ah. Ya. Berpusat pada mentaati Nabi, mendengar dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perealisasiannya terdapat pada ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ahlu sunnah memahami hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, misalnya laisa syai', tidak ada satu hal pun yang asqal, yang lebih berat fil mizan, di mizan nanti, ya kan, daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika berbicara tentang akhlak. Nah, jangan kau berbicara tentang akhlakmu yang mulia dan manis kepada makhluk ketika kau tak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan, dibela sebagai satu-satunya zat yang hak untuk disembah, dan diingkari hal-hal lain yang disembah oleh para manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak yang paling mulia. Jangan kau berbicara tentang akhlak yang manis dan indah kepada para makhluk apabila kau tak memenuhi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan satu-satunya ajarannya sebagai jalan bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya, dan diingkari apa-apa yang menodainya dan mengotori sunnahnya dari perkara-perkara yang bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia, yang merupakan bisikan syaitan yang menghiasi amalan-amalan buruk tersebut. Itulah akhlak yang paling mulia. Itulah adab yang paling mulia. Selalu demikian ahlu sunnah di dalam memahami hal-hal demikian. Barulah kita berbicara tentang hal-hal lain. Barulah kita bicara tentang hak dan tanggung jawab kita kepada sesama makhluk, bagaimana kita bermuamalah dan lain-lain. Jadi berbicara tentang cinta, berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak adalah bicara tentang taat, berbicara tentang ittiba. Itu perealisasiannya pada hal tersebut. Berbicara tentang pengorbanan adalah berbicara tentang ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun hal tersebut terasa bagi jiwa, melaksanakan ketaatan tersebut ya, semakin terasa berat, semakin besar ganjaran yang didapatkan oleh seorang hamba. Seseorang memang dia candu kepada khamr, candu, jiwanya otomatis menggoda dia untuk minum khamr. Nggak usah digoda lagi sama syaitan, dia udah lulus nih dari madrasah syaitan. Itu namanya an-nafsul ammarah bisu. Musuh manusia ini 3, syayatin al-jin, syaitan dari golongan jin, syayatin al-ins, syaitan dari golongan manusia, sama yang ketiga an-nafsul ammarah
bisu, jiwa yang udah otomatis mengajak kepada keburukan. Nggak usah digoda lagi sama syaitan. Tadinya awal-awalnya digoda sama syaitan, cuman dia selalu mengalah sampai dia udah cukup kreatif dan cukup inovatif dan cukup apa? Ya nih, cukup dia punya ide sendiri untuk melakukan maksiat tanpa digoda syaitan. Bahkan sampai titik mungkin syaitan salut kepadanya, hormat padanya. Seperti Fir'aun yang sampai titik berani berkata, In ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini perkataan yang membuat syaitan salut. Gua nggak goda dia sampai situ. Ya kan? Namanya an-nafsul ammarah bisu. Nah, jiwa-jiwa yang udah condong dengan beberapa bentuk maksiat, misalnya dia candu dengan maksiat tertentu. Khamr, misalnya minum khamr. Ketika ia melawan jiwanya untuk enggak minum khamr, ini pahalanya tentu jauh lebih besar daripada seorang hamba yang emang enggak minum khamr dari dulu juga. Dia enggak ada fight di situ. Paham? Dapat ya? Seseorang yang memaksakan dirinya, telat dia belajar Quran. Kemudian dia memaksakan dirinya untuk membaca Al-Quran, tiap huruf dan tiap kali mentok, salah, ya tak, itu pahala dari perjuangan yang jauh lebih besar daripada orang yang emang ngalir bacanya udah. Karena apa? Dia melawan jiwanya lebih besar perjuangannya daripada orang yang emang udah flows, yang udah ngalir. Ya, itu bentuk pengorbanan. Dan ini hakikatnya semua bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya, ittiba'nya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita menghambakan diri kita, yakni memperbudak diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ketika berbicara tentang taat dan cinta kepada sesama makhluk. Okay? Apakah taat dan cinta kepada sesama makhluk maknanya melakukan apapun yang dia minta padamu? Tidak. Ketika itu bertentangan dengan aturan main Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi bentuk kecintaanmu adalah mengingkarinya dan tak mentaatinya. Ini bentuk kecintaanmu. Ini kepada makhluk. Okay? Kepada orang tua. Cinta kita kepada mereka, ya. Apakah mana kecintaannya adalah ketika orang tua kita memerintahkan kita sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kemudian kita lakukan? Tidak, justru karena kita cinta kepada orang tua, jangan biarkan hal tersebut terjadi. Kita ingkari sebelah situ, tentunya dengan segala adab. Iya kan? Tapi kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak, tidak pakai syarat. Okay? Adapun kecintaan dan ketaatan kepada makhluk muqayyad, terikat dengan syarat, selama tidak bertentangan dengan aturan main Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan baik sehingga aku lebih dia cintai daripada siapa? Daripada dirinya sendiri. Wa min waladi, daripada anaknya, wa min walidi, daripada orang tuanya, wa minan nas ajma'in, dan dari seluruh manusia. Ya? Ketika ia memprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia jiwanya dibentuk mesti ada pada dirinya rasa egosentris. Dia menginginkan semua nilai kebaikan dan dia prioritaskan dirinya dibanding individu-individu lain. Mesti ada. Tapi datang syariat Islam memecah ego ini semuanya. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.
dia tempatkan dirinya dengan saudara-saudaranya lain di prioritas yang sama. Ketika ia ingin nama baiknya terjaga, sebesar itu pula keinginan nama baik saudaranya terjaga. Dari situ sebesar itu pula ia menutupi aib saudaranya. Ketika ia ingin kebaikan, keuntungan untuk dirinya, sebesar itu pula ia inginkan keuntungan, kebaikan untuk saudaranya, sehingga terkikislah rasa hasad pada hatinya dari kebaikan-kebaikan yang didapat saudaranya. Dan lebih tinggi lagi, yang diriwayatkan Anas tadi, tidaklah beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai. Itu lihat, dia menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada siapa? Daripada dirinya sendiri. Yani apabila ditawarkan, kau lebih baik engkau yang mati atau Rasul yang mati, kau akan memilih agar dirimu mati daripada Rasul mesti mati. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, daripada dirinya sendiri. Daripada anaknya, setiap manusia pasti fitrahnya akan mencintai anaknya. Tapi ketika demi Allah dan demi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepada pilihan demikian, dia akan memilih untuk mengorbankan apa yang diinginkan oleh jiwanya, demi membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang tuanya dan daripada semua manusia. Dari situ syiar para sahabat, naftadika bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Kami tebus engkau dengan ayah dan ibu kami ya Rasulullah. Kami tebus engkau dengan para ayah dan ibu kami. Yani apabila mesti dipilih antara Rasul yang mati Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ayah dan ibu kami yang mati, kami akan memilih agar ayah dan ibu kami yang mati daripada harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya, maknanya demikian. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah kaum yang mengajarkan kepada dunia bentuk cinta, adab kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dan bentuk ketaatan yang luar biasa yang tak pernah ditampakkan oleh kaum dan makhluk manapun di muka bumi. Sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di hadisnya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, "Inna Allah ta'ala nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad wa abarraha. Kemudian Allah temukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati manusia dan yang paling tulus. Fastafaha li risalatihi. Allah pilih hati tersebut untuk diberikan misi padanya, risalah. Risalah yakni mission. Thumma nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammadin. Kemudian sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kemudian Allah temukan hati-hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi wa abarraha ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hati manusia dan hati-hati yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fastafaha. Akhirnya Allah pilih hati-hati tersebut untuk apa? Untuk menjadi wuzara, untuk menjadi orang-orang yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dini, berperang membela agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari situ mereka dicela yang ketika menampakkan kecintaan yang lebih kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada ajaran lain selain ajaran yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, banyak celaan atas mereka baik di ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan hal-hal lain, yakni syirik-syirik, sekutu-sekutu yang mereka sembah, yang mereka keramatkan, yang mereka yakini, yang mereka agungkan selain Allah. Di mana mereka lebih mencintai hal-hal tersebut daripada mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka lebih termotivasi jiwanya dan lebih yastabsyir, seorang-orang bergembira ketika mendengar bahwasanya hal-hal tersebut akan memberikan kebaikan padamu dan perlindungan kepadamu daripada ketika seseorang berkata bahwasanya Allah akan menjagamu, khair insyaallah. Kalau dibilang begitu biasa aja hatinya tuh, masih belum optimis. Tapi ketika dilihat kau telah melakukan tawaf di patung yang itu, sesungguhnya Allah akan menjagamu dan mensukseskan perdaganganmu. Tuh, dia lebih pede, lebih mendapatkan
Motivasi. Tuh lihat, mereka lebih mencintai hal-hal itu daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada pun orang-orang yang beriman sungguh mereka jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan orang-orang yang beriman di masa turunnya ayat Al-Qur'an, maka paling awal dan paling utama, paling layak yang dimaksudkan dari ayat itu enggak lain. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang beriman? Siapa yang beriman masa itu? Setelah itu mereka yang berada di atas jalur yang sama, di atas path yang sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, alladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti konsep, metode beragama, mindset beragama mereka dengan baik. Itulah mereka yang berada di atas as-sirat al-mustaqim, berada di jalan yang lurus. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang lebih tepat mindsetnya di dalam memahami agama. Allah berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim." Apakah mereka yang berjalan terbalik, yakni mukanya di tanah, kakinya di atas, berjalannya begitu, itu mereka lebih mendapatkan petunjuk, lebih mantas, lebih masuk akal, atau mereka justru yang berjalan sawiyan, dengan tegak lurus, ala siratim mustaqim, berada di atas jalur yang lurus. Demikian bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Berada di atas jalan yang lurus adalah dengan mengikuti ajarannya dan perintahnya, bukan justru dengan melakukan perkara-perkara yang ia tak sadari bahwa itu tak diajarkannya. Bid'ah-bid'ah yang seringkali akhirnya membawa manusia sampai titik kesyirikan. Mana yang lebih layak disebut cinta? Apakah ketika kau hanya mau melakukan apapun kata sang kekasih, aku nggak mau yang lain? Atau justru cinta adalah ketika kau melakukan apapun lah, kalaupun nggak disuruh sang kekasih dan lain-lain, kalaupun tidak diperintahkan, kalaupun tidak dipuji oleh sang kekasih, aku pun mau lakukan. Mana cinta yang hakiki? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih layak dibilang berjalan lurus di atas jalan yang lurus? Mana yang terbalik mindsetnya sebagaimana mereka yang berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan barometer cinta, ketaatan, dengan mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia, yakni apabila memang benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, tuh cinta kepada Allah, hakikatnya ada pada apa? Pada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu Allah akan membalas cinta kalian. Yani tanpa mengikutiku Allah tak akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan mengikutiku Allah akan berikan bonus, yaitu mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian yang terdahulu. Maknanya ini. Ya? Maka dari situ ayat ini disebut ayat yang menjadi sebagai barometer. Sebesar apa kecintaan seorang hamba, sebesar apa adab dan akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar apa kadarnya di dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tipis ittibanya dan semakin dominan padanya bid'ah, semakin tipis ittibanya kepada sunnah, dan semakin dominan padanya perkara-perkara bid'ah dan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jauh ia dari makna mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun pengorbanannya. Ya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Ya.
Ikhwati rahimakumullah. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanadnya yang kuat, dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Wa kan Jabir min as-sabiqin. Jabir bin Abdullah termasuk orang-orang awal masuk Islam. Ia bercerita, "Dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yatatabba' manazil al-hajj wa aswaq al-arab. Yad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqul, man yahmini hatta uballigh risalati rabbi wa lahul jannah." Sekitar 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam terus saja mengikuti orang-orang yang datang ke Mekah. Mekah nih tempat orang-orang asing datang untuk berhaji, karena bagaimanapun Ka'bah tempat yang dimuliakan. Okay? Tempat kabilah-kabilah yang ada pun datang ke sana di waktu tertentu. Nah, Rasul di masa-masa ini mendekati mereka, mencoba membawakan dakwah dan meminta tolong. Siapa di antara kalian yang mau melindungiku, yang kaumnya mau melindungiku dan para pengikutku? Siapa di antara kalian yang mau melindungi aku, para pengikutku dan agama ini? Niscaya ia dapat surga. Terus bertahun-tahun sampai 10-an tahun, belasan tahun. Okay? Lebih 13 tahun fatrah Makkah. Dan setiap seseorang didekati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Rasul tentang apa yang dibawakannya, dan kemudian ia meminta tolong, meminta perlindungan kepada kaumnya. Seorang dari Quraisy pun akan menyusulnya dan memperingatkannya akan kesesatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, dia gila, dia penyihir, dia. Terus selalu demikian. Selama belasan tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Mencari kaum yang mau memberikan shelter, perlindungan kepadanya dan para pengikutnya. Ya. Hatta ba'athana Allahu ilaihi min Yathrib fadhahabna ilaihi wa kan 70 rajulan. Sehingga Allah pun subhanahu wa ta'ala mulai mengutus kita dari daerah Yathrib. Yathrib ini Madinah. Okay? Kami pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Waktu itu kita yang pertama kali berangkat 70 orang. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Faqulna li ba'dina, kemudian kita pun saling berkata satu sama lain, ila mata yutradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibal Makkah. Fi jibal Makkah wa yakhaf. Anahnu mu'minuna bih. Mau sampai kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terusir dan terus bersembunyi di gunung-gunung, di bukit-bukit kota Mekah, dan terus terusir dari kaumnya dan disakiti? Sampai kapan Rasul mau demikian? Bukankah kita semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai kapan kita mau membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi demikian? Tuh lihat, mereka mau punya peranan pengorbanan bagi Rasul dan agamanya sallallahu alaihi wasallam. Ya? Fadhahabu ilaihim, dan akhirnya mereka berangkat fi 70 rajulan, berjumlah 70 orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji untuk bertemu, okay, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sepengetahuan penduduk Mekah. Falamma ra'awhum Abbas, ketika Abbas melihat mereka nih 70 orang, anak-anak kecil, para pemuda, baru-baru remaja dan pemuda. Abbas radhiyallahu anhu, Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdullah bin Abbas. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku." Itu. Haula ahdath, mereka ini anak-anak baru gede kemarin. La na'rifuhum, kita enggak mengenal mereka, tidak mengenal salah seorang di antara mereka. Bisa jadi paman mereka, kakek mereka, ayah mereka adalah orang-orang yang menentang Islam. Kita enggak tahu gimana mereka di kaumnya. Ya? Fataqaddama ahadun minhum faqala ya Rasulullah. Tapi salah seorang di antara 70 tersebut tetap maju, mewakili yang 70 dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ji'na nubayyi'uk." Sungguh kami datang bagimu ya Rasulullah, kami hendak membaiatmu. Baiatnya ini sumpah setia. Okay? Kami hendak membaiatmu ya Rasulullah. Fa'ala ma nubayyi'uk.
Maka atas apa kami membaiatmu wahai Rasulullah? Nilai apa? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tubayi'uni 'ala as-sam'i wa ta'ah fil manshat wal makrah." Kalian baiat aku, bersumpah setia kepadaku untuk selalu mendengar dan mentaati, baik dalam kondisi manshat ataupun makrah, baik dalam kondisi lapang ataupun sulit. Selalu dengar dan taati. Ya? Wa tahmuni, kalian sumpah setia padaku agar kalian melindungiku mimma tahmuna minhu a'radakum wa auladakum, dari perkara-perkara yang kalian lindungi dari istri, anak kalian dan nama baik kalian. Tuh. Ya? Walakumul jannah. Dan kemudian banyak baiat itu dan kemudian Rasul berkata kepada mereka, niscaya dengan itu kalian akan mendapatkan syurga. Famaddu aydiyahum, akhirnya mereka pun mulai mengulurkan tangan mereka satu persatu untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara 70 ini berkata dulu, namanya Sa'ad atau As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin di Madinah, yang datang membawakan kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan kemudian mengajak sahib-sahibnya. Di antaranya Sa'ad bin Zurarah ini, As'ad ibn Zurarah ini. Okay? Sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia yang sudah membentuk komunitas dulu di Madinah. Karena udah ketemu Rasul duluan di Makkah sebelumnya. Ia berkata kepada 70 orang sahabatnya ini, "Mahlan ya qaum, tunggu sebentar wahai kaum. Innana ataina ilaihi wa nadrib ilaihi akbadal ibil." Sesungguhnya kita mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang jauh ini. Illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah, bukan lain kecuali karena kita yakin bahwasanya memang ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin mubaya'atah, tapi membaiat Rasul ta'ni, maknanya adalah mufaraqatul Arab, kalian harus berperang dan berpisah dengan semua bangsa Arab. Konsekuensinya membaiat Rasul itu konsekuensinya. Kalian akan memerangi seluruh bangsa Arab. Wa ta'ni qatla khiyarikum, maknanya adalah kalian akan memerangi orang-orang yang mulia dan paling kuat, paling besar yang ada di antara kaum kalian. Wa an ta'uddakumus suyuf, membaiat Rasul artinya adalah kalian digigit oleh pedang-pedang bangsa Arab. Ini konsekuensinya. Kalian sadari ini enggak? Kata As'ad ibn Zurarah. Fa imma annakum qaumun subur. Maka entah kalian adalah kaum yang bersabar, yakni tahan dengan semua ujian ini dan tetap membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Entah kalian kaum yang bersabar, siap mengambil semua langkah ini. Ya? Wa imma an takhafun ala anfusikum jubainah fa idza la tubayyi'un. Atau kalian yang masih khawatir, takut akan keselamatan diri kalian, maka jangan kalian baiat kalau enggak siap hati kalian. Namun mereka pun berkata kepada As'ad ibn Zurarah, "Amid anna yadaka ya As'ad ibn Zurarah." Singkirkan tanganmu dari kami wahai As'ad ibn Zurarah. Yang seolah-olah mereka ditahan dulu oleh As'ad ibn Zurarah. Singkirkan dari kami tanganmu wahai As'ad ibn Zurarah. Wallahi hadhihi bai'ah la nuqiluha wa la nastaqiluha. Demi Allah ini adalah baiat yang tidak kita remehkan dan tak akan kita tinggalkan sumpah setia ini. Ya? Faja'ala yubayi'uhum rajulan wa yu'tihi ala dhalikal jannah. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka satu persatu dan Rasul janjikan surga bagi mereka. Allahu akbar. Ya? Di sini ada nilai yang merupakan bentuk sumpah setia para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar mereka membaiat Nabi untuk senantiasa mendengar dan mentaatinya dalam kondisi apapun. Berkorban membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang buruk sebagaimana mereka menjaga diri mereka dan para keluarga mereka darinya. Ya. Baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang.
Akhirnya jadilah mereka kaum yang mengajarkan cinta dan pengorbanan begitu besar yang tak pernah diajarkan kaum yang lain. Pengagungan yang begitu besar yang tidak pernah diajarkan oleh kaum yang lain. Ya? Ini diakui oleh para orang-orang Quraisy. Ketika di Hudaybiyah, mereka mengaku bahwasanya di antara mereka ada delegasi kaum yang biasa menghampiri para pembesar Romawi dan para pembesar Persia. Ya? Mereka berkata bahwasanya, sungguh kita pernah melihat para pembesar Romawi di antara kaumnya. Kita melihat para pembesar Persia di antara kaumnya. Walakin, tapi kita tidak pernah melihat sebuah kaum mengagungkan pemukanya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadu yaqtatiluna ala nukhamatin tanakhama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja mereka berperang hanya dikarenakan berebutan ludah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ludahkan. Sedemikian rupa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah melihat sebuah kaum mencintai pemimpinnya sebesar cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang berakal sehat di antara mereka berkata, tinggalkan, biarkan Muhammad dan perkaranya. Biarkan ia menghadapi bangsa Arab. Apabila dia menang, maka kita ikuti dia. Toh menjadi keagungan untuk kita kaum Quraisy. Apabila dia kalah, maka kita tak perlu berkorban memeranginya. Lihat, orang yang berakal sehat, di antara mereka sudah mengatakan demikian. Ya? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dengan dua sanad yang menguatkan satu sama lain. Ya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ya. Zainab binti Jahash ini masih keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nasabnya tinggi. Ya. Ia berkata, "Uridu an uzawwijaki Zaid bin al-Harithah." Aku ingin menikahkanmu kepada Zaid ibn al-Harithah. Zaid ibn al-Harithah ini maulan, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dibebaskan jadi maulan. Berarti nasabnya rendah kan? Sementara Arab adalah kaum yang berbangga-bangga dengan nasabnya. Aku ingin menikahkanmu dengan Zaid bin Harithah. Wa kana Zainab ibnatu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri daripada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabuha alin, nasabnya tinggi. Faqalat Zaid, kata Zainab, faqala Zaid gitu. Tastangkiru. Mengingat, Zaid gitu. Ana dzatu hasab. Aku orang yang memiliki posisi yang mulia di antara kaum. Wa Zaid maula, sementara Zaid ini cuma maula. Ya? Fa'aradatha ammatuha. Kemudian bibinya pun menolak lamaran itu. Yani ibunya Zainab pun menolak lamaran yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak rencana pernikahan itu. Kenapa? Putri kita nih orang yang mulia, nasab mulia, nanti masa dikawinin sama Zaid yang merupakan maula, begitu. Fakanat imra'ah fiha hiddah. Bibinya memang yani seseorang yang memiliki sifat yang sangat keras. Li fakhril Arab bin nasab, dikarenakan Arab memang memiliki sisi kebanggaan dengan nasabnya. Dari kasus demikian, ketika terjadi demikian, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ketika mereka sedang berdiskusi, mencoba menolak tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki ataupun wanita apabila telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan sebuah perkara, yakni perintahkan sebuah perintah, ayyakuna lahumul khiyara min amri. Enggak pantas mereka mencoba memilih pilihan-pilihan lain, option lain, enggak pantas. Bagi orang yang beriman itu enggak pantas. Ketika memang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan ketika ia tidak mengikuti perintah Rasul dan memilih yang lain, itu bentuk maksiat dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu udah bentuk maksiat. Dan Allah berkata berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, tuh, nggak mau terima ini ya nih, okay? Perintah Rasul, laqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tuh. Bentuk kesesatan yang nyata adalah ketika seseorang mulai keluar dari jalur itu. Jalur mendengar dan mentaati ajaran, perintah, arahan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimulai dari sesuatu yang kecil, namun akan berakhir ujungnya besar. Demikian jalan yang menyimpang. Dia mulai bercabang dari jalan yang lurus dan terlihat dekat, sama, saru. Namun ia akan membawa ke arah yang begitu jauh dan semakin menjauh dari arah yang lurus ujungnya. Demikian bid'ah. Bukankah berawal hanya dari zikir-zikir berjamaah yang tidak diajarkan Rasulullah SAW pada penduduk Kufah dan diingkari Abdullah bin Mas'ud pada saat itu? Namun mereka ini para orang-orang yang berzikir berjamaah ini yang diingkari Abdullah bin Mas'ud berakhirnya di mana? Di Nahrawan bersama kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh para kaum muslimin. Sehingga diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Bermula dari yang sedikit. Nggak jauh sama garis yang lurus. Mirip-mirip. Ya. Akhirnya setelah turun ayat itu, Zainab pun berkata radhiyallahu anha, "Idzan la usillaha wa rasulah." Maka sungguh aku tak mau memaksiati Allah dan Rasulnya. Yakni dengan menawar pernikahan ini nggak mau. Aku tak mau memaksiati Allah dan Rasulnya. Angkahtuhu nafsi, aku nikahkan diriku kepada Zaid. Dia membanggakan dirinya bahwasanya ia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balik langit ketujuh. Akhirnya setelah dia menikah dengan Zaid, ya, radhiyallahu anha, ternyata ia temukan pada dirinya kecintaannya juga pada Zaid radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah kaum yang mengalami kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Ya. Dari situ mereka adalah kaum yang paling memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya dari tiap ayat yang turun. Ketika sebuah kaum mengaku bahwasanya mereka lebih memahami petunjuk, memahami nilai-nilai, mengetahui bentuk-bentuk ibadah dan keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak juga para sahabat radhiyallahu anhum, maka sungguh mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Rawah Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebuah kisah yang menarik tentang Barirah radhiyallahu anha yang merupakan budak wanita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Barirah radhiyallahu anha katabat nafsaha, dia mukatabah dirinya sendiri. Mukatabah adalah sebuah proses di mana seorang budak membayar sejumlah uang kepada tuannya untuk menebus kebebasan dirinya. Ada proses itu namanya mukatabah. Okay? Dengan syarat dengan jumlah yang disepakati. Ada demikian. Namanya mukatabah namanya, ya. Dan ini diatur di dalam syariat Islam, dan perbudakan akan kembali, ya. Perbudakan akan kembali di dunia, ya. Nanti ketika syariat-syariat buatan manusia yang lain apapun itu namanya bingung dengan itu sebagai fenomena baru, Islam udah punya aturannya yang matang sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbudakan akan kembali sebagaimana hadis Jibril alaihi salam ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri kiamat, ya. Akhbirni 'anis sa'ah, Jibril bertanya dalam bentuk seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kalian ketahui insyaallah. Akhbirni 'anis sa'ah, katakan padaku kapan kiamat terjadi. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi berkata yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Akhbirni 'an amaratiha, kalau gitu katakan padaku tentang ciri-cirinya. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Ketika para budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya.
Wa antara al-hufata al-urata al-alata ra'a asya yatatawalun fil bina. Dan ketika kau melihat kaum yang fakir, gembel, compang-camping, nyeker, kerjanya cuma gembala kambing, berubah menjadi kaum yang bermegah-megahan di dalam bangunan-bangunan yang tinggi. Itu diantara ciri-ciri kiamat. Nah di situ Rasul berkata ketika para budak wanita melahirkan tuannya, maka telan udah. Berarti nanti akan banyak perbudakan lagi, di mana budak wanita ini akhirnya akan si tuannya punya hak untuk mensetubuhi ya, dan kemudian akhirnya hamil dan lahir. Ketika bapaknya seorang merdeka, maka anaknya adalah seorang yang merdeka karena bapaknya orang yang hur, merdeka. Ya. Dan perbudakan adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak sebagaimana digambarkan kafir. Mereka menggambarkan perbudakan adalah dengan siksaan, cambukan dan lain-lain, dan kemudian menyalahkan itu kepada kaum muslimin. Tidak demikian. Sesungguhnya itu cara mereka memperlakukan budak-budak yang ada pada mereka. Dijadikan para orang-orang yang berkulit hitam dijadikan untuk mesin yang membangun dua benua, Amerika dan Eropa. Dijadikan budak-budak dulu, mereka rampas dari Afrika. Okay? Dan mereka siksa untuk bekerja di perkebunan mereka, di pabrik-pabrik mereka dan lain-lain, dan tidak diperlakukan dengan perlakuan manusiawi. Adapun di Islam tidak demikian. Perbudakan justru malah di antara hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang budak apabila ia melakukan ibadah dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Daripada yang dilakukan seorang yang merdeka. Puasanya, sholatnya itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena sabarnya ia menerima budak dan dilarang dia untuk lari meninggalkan tuannya dikarenakan ini termasuk bentuk berontak kepada apa yang Allah takdirkan atasnya. Diperintahkan ia untuk bersabar. Ya? Dan kemudian perbudakan di dalam Islam sungguh jauh lebih mulia dikarenakan apa? Dengan itu akhirnya menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Perbudakan ini terjadi berangkat dari peperangan. Okay? Ketika muslim berperang dengan non-muslim, harta-harta rampasannya diambil ghanimah dan kemudian tawanan perangnya ini yang bisa jadi budak. Okay? Yang lelaki jadi budak, yang wanita juga jadi budak wanitanya. Akhirnya dengan itu mereka hidup di antara kaum muslimin, kafir yang diserang oleh kaum muslimin dan kemudian dikuasai kaum muslimin. Mereka hidup di antara kaum muslimin sebagai budak kaum muslimin. Mereka dapat melihat dengan itu ternyata Islam tidak seburuk yang mereka dengar ketika mereka berada di negeri kafir. Nah, mereka akan melihat perlakuan-perlakuan bagaimana kaum muslimin memperlakukan para budaknya. Nggak boleh, mereka harus makan dengan makanan yang sama dimakan oleh tuannya. Bahkan kalau nabok, kalau mukul budaknya nih, dia untuk menebus dosanya dia bebaskan budak itu. Tuh. Sebagaimana yang terjadi pada hadis Jariyah, ya kan? Yang di mana ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Gitu. "A'tiqha fa innaha mu'minah." Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, bebaskan budak itu sesungguhnya ia wanita yang beriman. Karena apa? Karena si tuan yang memukul mukanya. Ya? Jadi kemuliaan bagi mereka untuk menjadi budak-budak kita. Kenapa? Bagaimanapun kondisi perbudakan tapi dia beriman, dengan itu ada hak dia untuk masuk surga jauh lebih baik daripada ia merdeka namun kafir dan ada jaminan untuk berada di neraka selamanya. Mendingan mana? Mendingan jadi budak kita? Apa mendingan jadi merdeka kafir tadi? Perbudakan sebenarnya ada kebaikannya. Ya? Dan tidak sebagaimana yang digambarkan oleh mereka. Ala kulli hal, Barirah katabat nafsaha, dia menebus kebebasan di dirinya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tadakhir, nabung syuayya, dikit-dikit, okay? Sampai akhirnya punya sejumlah uang membebaskan dirinya. Tapi suaminya Mughith ini budak juga. Nah, di dalam kondisi ini syariat nih, ketika si wanita jadi bebas dan di suaminya masih seorang budak, laha khiyar, nih wanita diberikan bagi dia option, pilihan. Entah dia bertahan bersama suaminya, sabar sebagai istri dari seorang yang tidak merdeka, okay? Atau khulu, dia boleh melepaskan dirinya dari suaminya, boleh. Barirah ketika mendapatkan pilihan demikian, dia langsung berkata, la hajata li fi, aku tak lagi membutuhkan
Suami kita, I don't need him anymore. Begitu. Ditinggal suaminya. Mughith qadarullah ibtuliya bihubbiha. Allah timpa bala ujian dengan apa? Cinta yang besar kepada Barirah. Dia mencoba sebisa mungkin memohon agar jangan tinggalkan aku radhiyallahu anhum ajmain. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Makin dia coba, makin Barirah pegel dan makin ditinggalin. Waduh. Pada saat itu Mughith langsunglah mencari jalan. Gimana caranya? Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengadukan perihal rumah tangganya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ini coba bujukin dong Barirah supaya bertahan bersama. Rasul melihat betapa besarnya cinta Mughith kepada Barirah. Rasul pun yashfa, memberikan syafaat, mencoba membujuk Barirah radhiyallahu anha. Pemimpin umat sempet-sempetnya belain. Sempet nggak? Sempet-sempetnya ngurusin masalah begini. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun menghampiri Barirah. Ya Barirah, halla abqait ma'a. Kenapa kau nggak sabar aja dulu bertahan sih sama Mughith? Nanti juga Yani, dia juga ngumpulin uang dan insya Allah bisa bebas. Kalian bebas insya Allah. Begitu kan? Barirah tahu radhiyallahu anha. Wah ini Rasul yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Barirah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ata'muruni? Apakah kau perintahkan aku? Ini perintah bukan nih? Ya? Kalau perintah, maka sami'na wa ta'na. Nggak ada urusan dengan perasaanku. Aku taati perintah. Kalau perintah. Ini perintah bukan ya Rasulullah. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, innama ana syafi'. Enggak juga sih. Aku hanya memberi syafaat. Kasihanlah bagi. Barirah bilang, la hajata li fi. Aku udah enggak butuh dia lagi ya Rasul. I don't need him anymore. Ya, Rasul pun nggak bisa memaksakan sesuatu yang menjadi hak memang milik Barirah untuk memutuskan. Akhirnya Barirah pun madat berlalu, Mughith pun madat wara'a berlalu di belakang Barirah radhiyallahu anhum ajmain. Wad-dumu' tatahaddar fi lihiyatihi, dengan seiring dengan air mata yang bercucuran di janggutnya Mughith. Ya, kemudian Rasul berkata kepada Abbas amiknya, "Ya Abbas, la tara, wahai Abbas, don't you see? Tidakkah kau lihat? Kam min habdi Mughithin Barirah wa bughdhi Barirah Mughithan." Betapa semakin besar cinta Mughith kepada Barirah, justru semakin sebel Barirah kepada Mughith. Oke? Ini sebenarnya nilai besarnya di dalam pembahasan kita adalah lihat betapa para sahabat tahu radhiyallahu anhum. Oke? Yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa nih? Perintah bukan? Kalau emang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada pilihan lain, enggak ada urusan dengan perasaanku suka atau enggak ada urusan. Kalau emang perintah Rasul, maka keselamatanku di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat hanya dengan mengikutinya. Dia tahu mungkin sekarang terasa nggak enak, tapi nanti akan banyak kebaikan ke depan dengan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menolongnya, mengarahkan hatinya, gitu. Ini perintah bukan? Makanya aku masih punya hak menawar nggak? Gitu loh. Langsung dia bertanya, ata'muruni, begitu. Dan di situ juga ada psikologi wanita. Lamma ra'aiti minha idbaran, ketika kau mulai melihat wanita berpaling darimu, menjauh. Ra'aiti minha jafwah, mulai kau melihat kekerasan sikapnya padamu, judesnya, dinginnya, betenya. Lakukan apa yang harus kau lakukan, kewajiban seorang lelaki, dan bujuk dia, serukan dengan ketaatan kepada Allah dan lain-lain. Tapi nggak kena juga pada saat itu, dia tetap berada di dalam kondisi demikian, tarik rem tangan. Jangan kejar lagi. Gigit. Tahan. Demikian psikologi wanita. Ini yang dibilang jinak-jinak merpati.
Merpati ini kalau ente kejar di haram, dia lari. Jangan kejar. Diam aja, cuman tebarin jagung. Dia akan datang menghampirimu. That's how you treat women. Itu caramu memperlakukan wanita. Ketika kau melihat idbaran, berpalingnya dia darimu, tarik rem tangan, udah, tahan. Jaga pride-mu. Iya sakit, iya. Tapi tahan. Nanti kemungkinan terjadi akan dua. Entah dia akhirnya baru menyadari kerugiannya dengan kehilanganmu. Tuh, banyak kerugian besar dia dengan kehilanganmu ketika kau menahan diri. Baru dia menyadari itu. Selama kau masih menunjukkan cintamu dan perjuangan padanya, selama itu dia masih bete. Jangan, tahan. Baru dia sadar, aduh dulu kebaikannya begini begitu. Dia akan menyadari hal itu. Dia butuh waktu dan jarak denganmu, sehingga dengan itu dia bisa berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang ada padamu, sehingga akal sehatnya lebih jalan. Oke? Ketika aku lepas dengannya, bisakah aku mendapatkan lelaki yang lain yang lebih baik darinya, bisa mengarahkan agamaku dan lain-lain. Gitu deh. Akan dia mulai sadari itu. Akal sehatnya datang. Oke? Katakan tidak. Dia nggak mau balik lagi dan nggak mau menyesali dan nggak mau mulai mensyukuri, introspeksi dengan nikmat-nikmat yang ada padanya, nggak mau. Tetap dia mau pergi, at least nih, dia mau pergi tetap darimu. Setidaknya dia pergi dan kau masih punya izzah. Tercatat kau pada dirinya, dia menahan diri dan tidak mengemis padaku. Kau masih punya harga diri. Itu wanita. Oke? So tau nggak gue? So tau nggak? Ya, demikian kisah Barirah dan Mughith radhiyallahu anhum ajma'in. Menggambarkan betapa ketaatan mereka yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih jauh lagi, menggambarkan betapa rahmat Rasul kepada para sahabatnya. Sempat-sempatnya dia yang menghadapi Persia dan Romawi yang besar, sempat-sempatnya ngurusin rumah tangga dari pasangan budak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, diriwayatkan Syaikhan, yakni Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya ini lafaz Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, talaqaha zawjuha Abu Amr, ditalak oleh suaminya yaitu Abu Amr radhiyallahu anhu. Ya. Ini kisah talaknya ini panjang, banyak. Ya, perceraian terjadi di antara para sahabat dan sahabiat radhiyallahu anhum, terjadi di antara mereka. Ya, ini kisahnya panjang. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Idzan qadat iddatu adzinini wa la tusbiqini bi nafsik." Apabila iddahmu nanti selesai, oke? Izinkan aku dulu, jangan izinkan yang lain. Oke? Tunggu aku dulu. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyarankan, oke? Mau mengarahkan. Fataqaddama laha bi'iddatiha, akhirnya banyak yang mendekatinya dengan ta'rid. Nah, wanita dalam keadaan iddah boleh didekati dengan ta'rid, dengan sindiran-sindiran. Gitu. Ya. Nggak boleh dilamar dalam keadaan iddah, tapi dengan sindiran boleh gitu. Ya, dekati dan bilang, nggak baik ngejanda lama-lama, Neng. Gitu. Ya. Gitu. Begitu ya. Ada masalah ini bulannya jauh. Oke, ke Syawal masih jauh. Ntar Syawal abang mampir ya, bawa ketupat ya ke rumah. Ya, ta'rid. Oke? Boleh. Tapi terang-terangan dilamar iddah nggak boleh. Udah ada yang ta'rid nih, udah ada yang mulai ngasih isyarat. Zain.
Yang maju diantaranya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Abu Jaham radhiyallahu anhu. Fatahaddatsat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhi. Kemudian akhirnya Fatimah binti Qais konsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi ini. Nah, ini Muawiyah maju sama Abu Jaham maju ya Rasulullah. Oke? Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma Muawiyah fa sa'luq." Muawiyah ni sa'luq, la mala lah. Miskin. Enggak punya harta. Fakir. Oke? Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham la yadha 'asah an atiqi. Dia tak mau menaruh tongkatnya dari pundaknya. Okay? Ini bukan gibah, awas. Ini isyarah, istisyar, minta konsulta. Maksudnya bukan gibah. Ini bukan majelis gibah, bukan. Oke? Takutnya ada yang baper nih dan ngaji perasaan. Terus dibilang, mau susah gila. Ngaji sama ustadz baper juga pada ya. Terus akhirnya jadi rese. Jangan. Ya. Ini Nabi SAW yang berkata, dan itu contoh bagimu bahwa ada sisi-sisi ngomongin orang yang diperbolehkan. Enggak semua bentuk ngomongin orang kekurangannya adalah enggak semuanya. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang mencelakakan agama seseorang, menyesatkan, zahirnya sunnah, padahal hakikat hatinya bid'ah, hizbiyah, sururiyah. Tuh, itu mah lebih wajib lagi. Diperingatkan. Ya, jangan baper. Insya Allah yang ngaji di sini enggak. Ya. Zain. Walakin ankih Usamah bin Zaid, kata Rasulullah SAW, tapi ahsan, lebih baik kau nikahi saja Usamah bin Zaid. Nah, anaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajmain. Fa asyarat Usamah biyadiha. Akhirnya Fatimah bilang, Usamah, begitu. Apa-apa Usamah. Karena cintanya Rasul SAW kepada Zaid bin Harithah dan cinta kepada anaknya yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Cinta Rasul SAW, cinta luar biasa. Tadinya anak angkat Rasul SAW, tadi dibilang Zaid bin Muhammad. Tadinya kan dibilang begitu kan. Tapi akhirnya nggak boleh diibinkan kepada bapak angkat, nggak boleh. Udah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Punya anak namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini diledekin waktu kecil. Karena apa? Usamah hitam kulitnya. Hitam. Zaidnya putih, bapaknya. Begitu. Zaid nih bapaknya, kulitnya putih. Akhirnya diledekin mulu sama sohib-sohibnya. Wah, anak orang. Begitu. Ledekin mulu sama. Dan ini bikin gak enak hati Rasul SAW, kesedihan yang ada pada Usamah. Ada kaif, ada dukun tukang kaif. Nih, dukun tukang baca garis kaki. Jadi dulu, zawajil khidan. Nikah kumpul kebo di bangsa Arab berjalan di zaman jahiliyah. Maka ketika si wanita bunting, berisi, mesti tahu nih siapa lelakinya. Oke? Nah, tapi lelakinya banyak bener ini yang ngamar sama dia. Karena dulu kumpul kebo berjalan pada bangsa. Makanya mereka ngubur wanita hidup-hidup, bayi wanita kenapa? Ghayur, jealousnya. Kalau gede ntar begitu tuh. No. Salah sih ngubur wanita ya. Salah. Cuman berangkat dari kemuliaan nilai. Karena Arab adalah bangsa yang ghayur, pencemburu. Oke? Kemudian akhirnya satu hari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan anaknya Usamah lagi tiduran di masjid, oke? Kakinya nempel. Nah, dulu ada qaif, dukun yang bisa baca garis kaki. Nanti kalau nih wanita hamil dari pernikahan entah siapa lelakinya, dilihat kakinya nih bayi, oke? Kemudian dilihat kaki lelaki yang pernah mensetubuhi wanita ini. Nah, ntar ketahuan nih siapa bapaknya, begitu, ketahuan. Dari bentuk kaki sama garis kakinya, begitu. No? Ada qaif namanya. Dukun namanya qaif. Ya. Kalau bengkong, Bang Sunat, bengkong mah. Ya. Bukan, beda. Qaif namanya.
Ada Qaif datang ke masjid dan Usama sama Zaid lagi tidur, kakinya samping-sampingan. Ketika itu dia ngelihat nggak sengaja nih Qaif, ngelihat begitu tuh, nggak sengaja. Tayyib. Dan skill itu masih ada sampai sekarang di bangsa Arab. Langsung memuji kaki ini, ya laha, maksud betapa kaki yang sangat serupa satu sama lain. Ini isbat dari ahlinya bahwasanya ini benar anak dan bapak. Rasul mendengar perkataan Qaif itu, Rasul yang senang sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghampiri Ummul Mukminin Aisyah dengan muka yang berbinar-binar dan berkata, "Ya Aish, alla tasma' maqalahul Qaif." Aish, tadi dengar enggak? Tuh Qaif bilang apa itu? Karena terbukti ternyata Zaid, Usamah ini anaknya Zaid dan dibenarkan oleh ahlinya. Kalaupun beda kulit zahirnya. Demikian cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Usamah sama Zaid. Ya, anak ayah dan anak. Akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum juga ketika terjadi sesuatu yang mereka mau mencoba berdiskusi, mencoba kasih ide lain, second opinion kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang Nabi putuskan, mereka takut segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seringlah nyuruh Usamahnya atau Zaidnya untuk ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, karena segannya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inkihi Usama bin Zaid. Nikah saja sama Usama bin Zaid. Fatimah binti Qais berkata, Usama. Gitu. Okay? Akhirnya Nabi SAW berkata kedua kali kepada Fatimah, Inkihi Usama. Nikahi Usama. Qalat fakarihtu dhalik. Mulailah Fatimah berkata, aduh. Mulai sebel nih, mulai terasa berat, tapi ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyan, inkihi Usama. Nikahilah Usama sudah. Ya. Fanakahtu. Akhirnya aku pun menikah dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan dia berkata, fartabattu bih. Ternyata aku terikat dengan Usamah bin Zaid. Allah berikan pada hatinya rasa cinta yang besar kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tadinya berasa berat kan? Tadinya terasa berat kan mentaati perintah Rasul ini kan? Iya kan? Tapi dengan dia sabar mentaati perintahnya, Allah berikan solusi bagimu. Tuh, itu maksudnya apa? Itu taat Allah dan Rasul khairun. Itu gimana pun lebih baik deh bagimu. Kalaupun mungkin zahir awalnya terasa berat dan nggak baik, Allah kasih kebaikan kelak dengan mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ruziqa hubban syadidan. Dia diberikan rizki berupa kecintaan yang besar kepada Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Ta'atullah wa ta'atur Rasul khairul lak. Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun mentaati Allah dan mentaati Rasul itu jauh lebih baik bagimu. Akhirnya di antara syiar yang sering kali diungkapkan Fatimah adalah syarrafani Allahu bi Abi Zaid wa karramani Allahu bi Abi Zaid. Ya, Allah muliakan aku dengan Abu Zaid dengan menikahi Usama. Allah agungkan aku dengan menikahi Usama. Ya. Demikian. Nah, ketika seseorang mengedepankan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dicintai dirinya. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengedepankan apa yang menjadi pertimbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang menjadi pertimbanganku. Udah, pasti lebih baik yang menjadi pertimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Lebih mencintai apa yang dicintai Rasul daripada apa yang dicintai dirinya sendiri. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu ayahnya jadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua pasti cinta anak enggak? Pasti cinta anak. Tapi Umar radhiyallahu anhu memberikan hadiah lebih besar kepada Usamah daripada kepada Abdullah. Oke? Usamah bin Zaid bin Abdullah dibagi berapa, tapi Usama dibagi lebih besar. Abdullah sempat komplain. Lima tu'tihi akthar minni. Kenapa kau berikan dia lebih banyak daripada aku? Wa ana aqdam minhu islaman wa hijratan. Sementara aku lebih dulu masuk Islam, lebih dulu hijrah daripada Usama. Umar pun marah radhiyallahu anhu, anaknya protes dia nih. Nggak ada cerita demokrasi di rumah di Arab.
Nggak ada cerita. Keluarga demokratis, nggak ada cerita di Arab. Diam loh. Begitu. Musyawarah, iya, tayyib, mungkin ada. Tapi dia berkata, amma islamuk, adapun Islamu karena aku masuk Islam. Kok bisa kau banggakan sesuatu yang aku yang membawamu? Adapun hijrahmu fahajar tubik, aku yang membawamu hijrah. Kok bisa kau banggakan hijrahmu? Dan kemudian ayahnya Usama, ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni, itu lebih dicintai Rasul jelas daripada aku, Zaid bin Harithah. Maka ibnu ahabba ilaihi minni, maka anaknya pun pasti lebih dicintai Rasul daripada anakku sendiri. Allah, segitunya Umar mengedepankan apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dicintai dirinya sendiri itu. Abu Bakar deh radhiyallahu anhu satu hari lagi ngobrol-ngobrol sama Abdurrahman anaknya, natadzakar, nginget-nginget kisah perjuangan dulu jahiliyah, terus Islam awal-awal dan kemudian perang Badar. Abdurrahman bilang, ya abati, wahai ayah, fi Badar, waktu di Badar dulu, inilah itu, sesungguhnya aku melihatmu, tapi terus aku menghindar darimu wahai ayah. Yani aku tak mau membunuhmu, gitu. Abu Bakar pun radhiyallahu anhu nggak pakai mikir, dia bilang, amma wallah in laqitu, demi Allah kalau aku yang bertemu denganmu, la'aqtulannak, aku sendiri yang membunuhmu dengan tanganku. Allahu akbar. Anaknya no. Dia ngambil sebarisan sama kaum musyrikin. Makanya di Islam pernah Anda jelaskan kan? Cinta itu ada cinta yang fitri, ada cinta yang taklifi, iya kan? Cinta yang fitrah emang dibentuk oleh Allah, dijadikan, dicetak di hati kita. Ada cinta yang sifatnya taklifi, tanggung jawab. Okay? Cinta yang fitrah ini paling konkret, cinta orang tua kepada anaknya. Nggak usah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah anak-anak kalian dan diperintahkan perintah. Nggak usah. Udah bakalan otomatis. Orang tua bakalan, kalau perlu anak gue makan, gue lapar. Tuh, gitu kan? Kalau perlu anak gue nggak kehujanan, nggak kepanasan, biar gue yang kehujanan kepanasan. Tuh. Itu udah fitrah orang tua, pasti. Makanya nggak ada perintah di dalam Al-Quran bagi para orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada wasiat Allah kepada para orang tua atas para anak, nggak ada. Cuman masalah waris aja. Yusikumullahu fi auladikum lidzakar mithlu hadzil unthayain. Tapi sebaliknya cinta anak kepada orang tua taklifi, lebih dominannya rasa tanggung jawab. Iya, ada rasa cintanya memang, sebagaimana orang tua juga ada rasa tanggung jawabnya kepada anak. Tapi pada orang tua lebih dominan emang rasa cinta fitrah. Pada anak yang dominan tanggung jawabnya, bukan fitrahnya. Makanya diuji seorang anak untuk berbakti, berbuat baik, sabar, ngadepin orang tua. Banyaklah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan anak-anak berbakti sama orang tua. Paham ya? Lihat psikologinya Islam. Makanya di syariat Islam, kalau ibu atau bapak membunuh anaknya, ini nggak dikisos, nggak dibunuh lagi. Kalau seseorang membunuh seseorang, itu hukumannya apa? Dikisoskan, tapi dengan prosesnya ya. Prosesnya ada di dalam syariat Islam telah diatur. Tapi kalau orang tua membunuh anaknya, nggak dipenggal lagi. Kenapa? Karena fix bisa dipastikan dua kemungkinan. Okay? Yang pertama, dia gila. Dia gila. Allah jadikan rasa cinta yang besar di hatinya kepada, kok sampai hati dia ngebunuh anaknya, udah fitrahnya udah rusak, gila dia. Orang gila nggak kena hukum syari yang ada di treatment. Tuh. Ada nggak? Syariat lain sekeren ini ada nggak? Cari syariat lain sekeren ini. Kemungkinan kedua adalah begitu tinggi imannya yang luar biasa. Sebagaimana Abu Bakar mencoba membunuh anaknya. Karena apa? Karena pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak sekarang orang tua bunuh anak gara-gara bela Allah dan Rasulnya? Udah nggak usah GR, nggak usah. Yang pertama kemungkinannya gila. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang membawa dirinya siap menyembelih anaknya. Apa karena gila atau karena tingginya iman luar biasa?
Tingginya iman luar biasa. Tapi kita baca nih di misalnya pos kota. Seorang emak-emak bekep anaknya sampai mati diranjang pakai bantal. Ah, tuh tinggi imannya. Apa somplak otaknya? Somplak fitrahnya fix. Udah dijamin. Tuh syariat Islam keren. Cari agama lain sekeren ini. Cari. Kita tantang dunia dengan itu. Luar biasa kecintaan, ketaatan yang ditujukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Dan kemudian dengan memaksakan diri mentaati apa yang lebih diarahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sabar. Di depan akan banyak keringanan dan kebahagiaan untukmu. Allah janjikan itu. Cuman gerbang pertamanya ini emang terasa berat. Gerbang pertamanya ini emang terasa berat dan ujian harus selalu ada. Ta'atullahi war rasul khairun lak. Bagaimanapun mentaati Allah dan Rasulnya akan jauh lebih baik bagimu. Ya. Ikhwati rahimakumullah, juga di antara kisah-kisah cinta dan ketaatan para sahabat ini yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang panjang, kisah yang panjang, juga diriwayatkan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu Ibnu Malik. Imam Ahmad riwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dua riwayat ini kita mix. Okay? Kemudian membentuk sebuah kisah yang indah. Okay? Kisah tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Karena Julaibib rajulan fakiran. Julaibib ini seseorang yang fakir. Okay? Tapi hadzaan, suka bercanda, suka ngegoda. Okay? Lucu, suka menghibur, tertidur di mana aja, tertidur di masjid, di bawah puun, tapi fakir ya, belum nikah. Dan suka yuda'id, suka ngegoda. Kalau ada para wanita suka dia goda, bercanda ini itu dan membuat mereka tertawa. Gitu, Julaibib suka demikian. Baik hati, taat, cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang begitu, udah selengean, santai orangnya. Tapi fakir. Rasul berkata kepadanya, ya Julaibib, halla tankih ya Julaibib. Julaibib, kenapa kau tak menikah Julaibib? Julaibib menjawab dengan gayanya bercanda. Ya Rasulullah, bimana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasul? Gitu, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, Zain, tunggu. Kau mau menikah? Ya udah, tunggu dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Barzah Al-Aslami ini cerita radhiyallahu anhu. Kan Julaibib imru'un yadkhulu 'ala nisa. Julaibib ini seseorang yang suka mendekati para kaum wanita, yumazzihunuhun, bercandain mereka, ngegodain mereka, yula'ibuhun, tuh. Dan mereka kemudian tertawa dari joke-joke-nya Julaibib radhiyallahu anhu. Ya. Jangan habis ini lo godain harim nih. Cuman ngelihat seseorang yang kadang ketawa-ketawa sama harim, santai juga, jangan langsung, ih dia mau begitu akhlaknya, jangan begitu dong. Ada juga sahabat yang begitu, radhiyallahu. Cuma kalau ente udah jauh-jauh, jangan jadi ente pepetnya harim. Dengar begini, awas. Ya. Faqultu limraati, Abu Barzah bilang, aku bilang maka kepada istriku, alla yadkhulanna alaikum Julaibib, fa innahu in dakhala alaikum la af'alanna bik wa la af'alan. Awas ya, jangan ampe gue lihat nih Julaibib bercanda sama lu pada, sama istri sama putrinya. Awas, jangan jealous, okay? Possessive. Kalau sampai aku lihat la af'alanna bik la af'alan. Awas gitu, diancam oleh Abu Barzah Al-Aslami, istri sama anaknya. Zain. Kanatil ansar, kaum Ansar, idza kanat li'adhihim ayyim, kalau mereka punya wanita yang udah matang, perawan, Zain, atau ada putrinya habis menjanda gitu, taram malat, Zain, sebelum menikahkan dia pasti langsung ngomong dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu Rasul mau untuk diri. Kalau Rasul mau, jadi besannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil. Kalau Rasul mau sallallahu alaihi wasallam. Okay? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar. Akhirnya suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang di antara kaum Ansar yang pada saat itu punya putri.
zawijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu. Faqala, Ansar ini berkata, na'am wa karamah. Iya ya Rasulullah, be my guest, yani dengan senang hati tentu ya Rasulullah, gitu kan? Wa ni'ma aini, betapa ini nikmat dan kehormatan yang besar bagi kami. Tafadhal ya Rasulullah, begitu. Ya. Tapi Rasul berkata, inni lastu uriduha li nafsi, enggak, bukan buat aku. Liman ya Rasulullah? Buat siapa ya Rasulullah? Li Julaibi. Maksudku untuk Julaibi. 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 Lahza hatta ukallim ummaha. Bentar ya, aneh ngobrol dulu sama umiknya anak-anak. Ya? Kemudian fata ummaha faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatak. Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar putrimu. Emaknya bilang, na'am wa karamah wa ni'ma aini. Oh iya, tentu dengan senang hati, betapa kehormatan yang besar luar biasa. Kemudian dia berkata, walakin la yuridu li nafsi. Tapi Rasul maksudnya bukan buat dirinya. Buat siapa? Yuridu li Julaibi. Rasul melamar putrimu, oke? Wah, iya tentu ini. Tapi bukan buat dirinya. Buat siapa? Buat Julaibib. Maknya nih bilang, Julaibib, ini, begitu. Ini. La li umrillah. Enggak, sumpah enggak. Begitu deh. Langsung menolak lawanan tersebut, ya kan? Radhiyallahu anhum ajmain. La li umrillah, la tuzawwiju. Awas, jangan kau nikahkan Julaibib dengan putriku. Akhirnya terjadilah antara suami dan istri ini, oke? Falamma arad an yaqum, dan ketika dia mau berdiri nih suaminya mau menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keputusan keluarganya, enggak ya Rasulullah, afwan, mau ngomong gitu tuh, enggak pas bangun. Putrinya ternyata dari balik ghurfa, dari kamarnya mendengar pembicaraan antara ayah dan ibunya. Ini putrinya bilang apa? Tunggu. Siapa yang barusan bilang melamarkan aku? Putrinya nanya gini sama bapak sama ibunya. Mereka berkata, Rasulullah melamarkanmu untuk Julaibi. Ini wanita berkata, qad radiyahu li nafsi, afala ardahu li nafsi. Rasul telah meridhoinya untuk diriku. Masa aku enggak meridhoi dia untuk diriku? Idhab wa zawwijni bih. Pergilah dan nikahkan aku kepada Julaibi. Allah. Mau lagi enggak yang kayak gitu? Masih ada enggak yang kayak gitu? Wow, tua. Kalau ada yang kayak gitu mah, ya. Akhirnya bapaknya menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malu. Ternyata anaknya lebih mentaati dan mengagungkan arahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya. Ayahnya akhirnya menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sya'nuk biha, ya Rasulullah, atur deh. Fazawwajaha Julaibib. Akhirnya Rasul pun menikahkan Julaibib dengan wanita tersebut. Kisah lain, Julaibib bahkan sempat meminjam-minjam kepada para sahabat radhiyallahu anhum sesuatu untuk pernikahannya. Ya. Baru nikah, pengantin baru. Ya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah lah. Enggak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para kaum muslimin untuk berperang. Julaibib biar selengean begitu. Enggak pernah ketinggalan perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara fuqara, fakir yang suka menunggu, ayo dong aku mau ikut, bagi apa kendaraan, apa bekal ini itu biar aku bisa ikut perang tuh. Karena fakir. Para sahabat yang fakir ini kan datang sering kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan untuk perbekalan, pengen ikut perang. Tapi Rasul kadang nggak ada, gitu kan? Akhirnya mereka pun pergi sambil bersedih karena nggak bisa ikutan perang karena kondisi ekonomi mereka yang nggak siap untuk pergi perang. Kesian.
Lihat, saking pengennya berperang para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Nah, ketika diserukan perang, Julaibib berangkat ikut radhiyallahu anhu. Baik. Falamma, dan ketika peperangan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, Rasul pun kembali memeriksa tiap kabilah kan pada para sahabatnya. Jadi kabilah ini pegang benderanya ini, kabilah ini pegang benderanya ini. Begitu kan? Pasukan-pasukan itu begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memeriksa tiap kelompok di antara para sahabatnya, hal tafqaduna min ahad, hal tafqaduna ahadan, siapa di antara kalian yang hilang, siapa di antara kalian yang gugur, siapa di antara kalian yang gugur. Begitu kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Tapi Rasul berkata, lakinni afqad Julaibib. Tapi kok aku nggak ketemu Julaibib ya? Mana Julaibib ya? Coba kalian carikan Julaibib radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat mencari Julaibib. Okay? Di antara jenazah-jenazah yang ada. Okay? Fatlubuhu fil qatla. Coba kalian cari Julaibib di antara orang-orang yang meninggal ini, di antara para jenazah. Fatalabuhu fawajadu fi jambi sab'ah musyrikin. Akhirnya para sahabat mencarinya di arena peperangan itu, dan ternyata mereka menemukan jasadnya Julaibib berada di sisi jasad 7 orang kaum musyrikin. Jasadnya berada di antara jasad 7 orang kaum musyrikin. Ya. Qad qatalahum thumma qatalu. Di mana Julaibib sendiri melawan 7 orang ini, berhasil menumpas 7 orang ini, tapi dia pun akhirnya terbunuh. Radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun ketika melihat jenazahnya Julaibib, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qatala sab'ah qatalu, dia membunuh 7 orang ini dan mereka membunuhnya. Dia membunuh 7 orang ini dan mereka membunuhnya. Hadza minni wa ana minhu. Sesungguhnya dia dariku dan aku bagian darinya. Julaibib bagian dariku dan aku bagian darinya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, dengan tangannya yang mulia sendiri dia mengangkat jenazah Julaibib dan menaruhnya di pangkuannya. Dan Julaibib pada saat itu tidak ada sama sekali tandu yang menopang jasadnya kecuali paha dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bilang, "Dhalalna nafirul khandaq." Dari awal kita mulai ngegali kuburan Julaibib sampai selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kunjung melepaskan pelukannya dari Julaibib radhiyallahu anhu, dan ia berkata, "Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dariku dan aku bagian darinya. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menguburkan Julaibib radhiyallahu anhu. Ya. Wa an Abdullah ibn Abi Talha qal, dan kemudian di dalam kisah ini Abdullah ibn Abi Talha berkata bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Julaibib menikah dengan wanita tersebut, dia berdoa bagi wanita itu. Rasul berdoa, Allahumma subba alaihal khaira sabba. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada wanita itu selimpah-limpahnya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Wala taj'al 'aishahu kaddan kadda, dan jangan kau jadikan rezekinya seret. Kaddan kadda yakni seret-seret. Ya Allah, limpahkanlah kepada wanita itu kebaikan selimpah-limpahnya, dan kemudian jangan kau jadikan rezekinya seret. Ya. Qal Abdullah ibn Abi Talha berkata, "Fama kana minal ansari ayyimun anfaq minha." Maka sungguh setelah doa Rasul itu baginya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu janda pun dari golongan Ansar yang lebih royal daripada nih wanita. Begitu enteng tangannya membagi di jalan Allah. Terkenal dengan keberadaannya, kemampuannya, dan banyak berbagi di jalan Allah. Anas berkata radhiyallahu anhu, "Famakathna wallahi nahfurul qabr." Pada saat itu, ketika kita menggali kuburannya Julaibib, malahu firash ghaira sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julaibib tak ada tandu yang menopangnya kecuali kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pahanya yang memangku jenazahnya. Wa'udna ilal Madinah, dan ketika kita menguburkannya dan beres semuanya, dan ketika kita kembali ke Madinah, wa ma kadat tantahi iddatuha, dan ketika iddah wanita itu belum selesai, iddahnya 3, okay? Iddahnya belum selesai, okay? Hatta tasabaqa ilaiha ar-rijal yaktubunahun.
yaktubunaha. Namun telah ngantri para lelaki di Madinah untuk melamar wanita. Karena apa? Ketaatan yang luar biasa dan kemudian keberkahan yang ada pada rezekinya dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, lelaki pada berebutan ngantri pengen menikahi wanita tersebut. Ya. Maka demikian ikhwati rahimahumullah. Hal yang hilang pada kita tapi ada pada para sahabat radhiyallahu anhum adalah apa? Itu tadi ketaatan dengan bentuk yang paling optimal dan cepat lakukan ketaatan, nggak pakai nunda, nggak pakai nanggung. Nggak dia biarkan selah waktu syaitan untuk datang menggodanya sehingga membatalkan niat ketaatan tersebut. Ummu Sulaim radhiyallahu anha sebagai ibu, itu yang paling dicintai otomatis anaknya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang pada semua berbagi kepada para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muhajirin. Ummu Sulaim datang membawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat itu umurnya 9 tahun. Anaknya, ya Rasulullah, hada Anas yukhdimu. Ini ya Rasulullah, Anas biar menjadi bujang. Bantu engkau di rumahmu ya Rasul. Lihat, yang disodakohin anaknya no. Orang pada sodakoh berbagi. Ummu Sulaim, anaknya dibawa. Nih ya Rasulullah. Biar belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadilah madrasah Anas luar biasa, para tabi'in yang mengambil ilmu darinya. Didikannya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim juga seseorang yang enggak nanggung membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sebuah peperangan, Ummu Sulaim radhiyallahu anha di antara para wanita-wanita yang ikut perang, tugas mereka nanti kan merawat yang luka, mempersiapkan makan bagi para kaum lelaki, demikian kan. Tapi Ummu Sulaim mau bawa khinjar, badik, bawa badik gitu. Suaminya melarangnya, jangan kau bawa. Enggak, aku mau bawa. Tetap dia mau bawa alat tajam, senjata tajam tersebut. Akhirnya suaminya ngaduin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ummu Sulaim, udah dibilangin jangan bawa pedang atau jangan bawa golok gitu ya Rasul, tapi dia tetap membawanya." Begitu. Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, lau dana minni musyrik baqartu batna." Ya Rasulullah, nanti kalau ada musyrik mendekatiku atau nanti ada musyrik mendekatimu ya Rasul, biar aku bongkar perutnya. Tuh lihat, aku belek perutnya sendiri. Ummu Sulaimnya begitu Iyalah, anaknya kayak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, pengorbanan yang nggak nanggung, nggak pakai ngerem. Bahkan sedih mereka ketika nggak bisa ikut berkorban. Ada sahabat namanya Umair ibnu Abi Waqqas, syakiknya Sa'ad, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu perang Badar, dia pengen ikutan, cuman umurnya masih kecil, terus sahir, dia pendek. Tapi terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mau ikut keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau ikut keluar bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berdoa dan menangis berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, la yamna'ni Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-jihad fi sabilillah. Jangan sampai Rasul melarangku untuk ikutan jihad. Jangan sampai Rasul melarangku untuk ikutan jihad. Dan ketika ngecek pasukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abi Waqqas nih ketika datang dicek oleh Rasul, dia sengaja dia jengkek-jengkek biar kelihatan rada tinggi. Supaya jangan kelihatan pendek, nanti ditanya umurnya berapa, nggak dikasih jalan nih sama Rasul. Dia sengaja jengkek segitu sahabat radhiyallahu anhu. Pengorbanannya sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada Rasul sebagai makhluk, tapi kepada nilai yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini cerita, masih keluarga Anas ini. Ammi, pamanku Anas bin Nadhr, Anas, aku dinamai bismi, aku dinamai Anas nih karena pamanku, Anas bin Nadhr. Bentuk penghormatan bagi Anas ini, paman. Waktu itu Badr dia nggak ikutan, kelewatan. Karena apa? Rasul tidaklah keluar untuk perang awalnya memang. Iya kan? Nggak dengan persiapan, cuma 317 orang keluar. Nggak untuk perang, ternyata terjadi
peperangan. Akhirnya banyak sahabat yang kelewatan kemuliaan ikutan perang Badr. Kemuliaan yang besar bagi mereka yang ikutan Badr. Sehingga Allah sendiri berkata, if'alu ma syi'tum laqad wajabat lakumul jannah. Itu kan. Lakukan apapun yang kalian mau, sungguh telah wajib surga bagi kalian. Itu sampai kemuliaan para kaum muslimin yang ikut perang Badr. Anas waktu itu, Anas ibnu Nadhr, pamannya Anas bin Malik, nggak sempat ikutan Badr, dan dia berkata satu hari bersumpah, nanti kalau ada perang lagi, sungguh Rasul akan melihatku begini, tapi dia menahan lidahnya, takutnya jadi berlebihan, jadi ujub. Dia menahan lidahnya. Maksudnya ada tekad besar itu di dalam hatinya, nggak mau kelewatan masa-masa pengorbanan yang begitu besar itu lagi. Terjadilah Uhud. Anas ibnu Nadhr ikutan perang bersama para kaum muslimin di Uhud. Dan ketika yang terjadi di Uhud, dan kemudian para kaum muslimin mulai lari, mulai kalah kaum muslimin, ini singkat cerita. Kaum muslimin yang tadinya awalnya menang, kemudian karena lengah, dan akhirnya perputaran kembali kepada para kaum musyrikin, dan akhirnya mereka yang menghantam kaum muslimin, dan mereka mulai lari menyelamatkan diri, lupa meninggalkan Rasulullah SAW, panik. Lam yabqa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulan. Tidaklah bertahan belain, jagain Rasul kecuali cuma 12 orang. Tuh. Okay? Dan pada saat itu Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu berkata, Allahumma inni abra, ya Allah, inni a'tadzir, sesungguhnya aku memohon maaf kepadamu bima sana' haula, atas apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabatku. Wa abra ilaik, dan aku berlepas diri kepadamu mimma sana' haula, dari apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin memerangi nabimu. Itu. Dan ketika dia melihat di dalam pertempuran tersebut para sahabat diisukan waktu itu di perang Uhud kan ada isu qutila Rasulullah, begitu. Qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh, sementara mereka lagi bertahan ini 12 orang ini. Akhirnya mereka semua terjatuh lemas dan melepaskan pedang-pedang mereka. Kenapa? Rasul kebunuh, mau ngapain lagi? Iya kan? Namun Anas ibn Nadhr yang terus bertarung, ia melihat para sahabat, dan di situ sahabat-sahabat besar senior yang paling loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madza arakum taf'alun? Apa yang aku lihat kalian sedang lakukan? Kenapa kalian begini? Qutila Rasulullah, Rasul telah terbunuh. Mati motivasi mereka nih. Anas pun ngebakar mereka dengan perkataannya. Famadza taf'aluna bil hayati ba'da? Lalu apa yang mau kau lakukan dengan hidupmu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qumu wa mutu ma'ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian dan mati membela nilai yang Rasul mati membelanya. Kalau begitu, terbakar kembali semangat mereka dan mengambil senjata dan kemudian meneruskan peperangan. Anas ibnu Nadhr pun kemudian mendekat dengan sahibnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz yang arsh bergetar karena meninggal. Dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, rihul jannah. Ya Sa'ad, rihul jannah, aroma syurga. Wallahi inni lajiduha duna Uhud. Demi Allah, aku mencium yang ada aroma syurga tersebut di bawah kaki gunung Uhud. Kemudian akhirnya Anas ibn Nadhr pun masuk, merangsek ke barisan kaum musyrikin dan menghantam mereka sebisa mungkin, sehingga akhirnya para kaum muslimin menemukan jenazah Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu 80 jurha, dengan 80 luka, baina darbah wa ta'nah, antara bacokan pedang dan tusukan tombak. Wa qad mathalubi, dan mereka telah dihancurin jenazahnya sengaja sehingga enggak ketahuan siapa ini. Tapi yang bisa mengenalnya adalah ukhtinya Rabi', dia mengetahuinya dari tanda lahir yang ada di jempolnya. Anas ibn Nadhr. Kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam iya, tapi lebih utama mereka mencintai Rasul, menempatkannya sebagai makhluk sebagaimana seharusnya. Dan menjadi jalan petunjuk. Nilai yang mereka kejar adalah nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Sungguh kisah-kisah yang
Banyak begitu dicontohkan oleh mereka pengorbanan yang besar dan cinta yang besar sebagai bentuk penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tak ada satu kaum pun di muka bumi yang mampu menyaingi rasa cinta, pengorbanan dan ketaatan yang begitu besar sebagaimana yang dicontohkan dan ditampakkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimakumullah, semoga kisah-kisah demikian dapat membangkitkan kembali semangat kita, kalaupun hanya sekilas mungkin, dapat kembali nge-recharge iman kita, sesuatu yang seringkali kita hilang seiring dengan perjalanan waktu dan godaan zaman yang seringkali turun semangat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dari segala amal dan perbuatan yang kita lakukan. Kami cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.